Halo, perkenalkan nama saya Ulfa. Saya sebagai job seeker berasal dari Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari e-training selama saya mengikuti e-training di MSDM. Jadi untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan seputar tugas-tugas, yakni ada beberapa tugas, ada 5 tugas dari e-training kemarin, e-training rekrutmen. Oke, jadi singkat saja dari tugas yang pertama. Nah, untuk flyer terkait lowongan kerja itu kan biasanya ada yang menggabungkan ketiga posisi tadi dalam satu flyer. Nah, tapi di sini saya membuat 3 flyer dengan masing-masing kualifikasi yang berbeda ya pastinya. Untuk barista, yaitu untuk barista sendiri saya mencari pria dan wanita dengan minimal pendidikan yaitu SMA sederajat. Nah, untuk minimal, jadi untuk mahasiswa semester akhir atau untuk yang sudah lulus S1 mungkin ya, itu masih bisa melamarnya. Tapi untuk pendidikan di bawah SMA seperti SMP, saya tidak menerima. Nah, terus selain itu saya juga mencari yang berpengalaman karena di sini kan yang dicari itu yang terbaik ya, talent yang terbaik. Jadi saya mencari yang berpengalaman di bidang F&B minimal 1 tahun, mampu bekerja dalam tim karena ketika di posisi cafe atau apalagi coffee shop itu ya, itu penting banget yang namanya kerja sama tim seperti itu ya. Terus karena pekerjaannya itu di bagian dapur ya, jadi tentu yang diperlukan di sini adalah disiplin dan juga cekatan. Disiplin dalam artian disiplin terkait pekerjaan dan juga waktu ya. Terus cekatan. Nah, cekatan di sini dibutuhkan untuk ketika banyak banyak sebentar. Ketika banyak pelanggan ya, apalagi di weekend atau di hari libur, di tanggal merah seperti itu ya. Oke, baik. Di bagian flyer pekerjaan ini saya persingkat saja ya. Nah, jadi untuk karena takut kebanyakan nih waktunya. Nah, di bagian kasir ini saya mencari wanita dengan kualifikasi pendidikan yang sama yaitu minimal SMA sederajat dan ada pengalaman kasir minimal 6 bulan. Karena ketika ada pengalaman kasir minimal 6 bulan setidaknya dia tahu cara kerja kasir itu seperti apa sih, cara kerja menghadapi klien atau menghadapi customer itu seperti apa, seperti itu. Terus yang pasti jujur dan teliti, ini adalah poin penting ketika menjadi kasir ya, apalagi berhubungan dengan transaksi keuangan seperti itu ya. Nah, terus yang pasti juga di sini yang saya butuhkan yaitu seorang kasir yang komunikatif karena skill komunikatif itu penting banget untuk frontliner ya, untuk frontliner karena untuk menyampaikan produk-produk menu apa aja yang recommended atau yang best seller, termasuk juga menyampaikan seputar promosi-promosi di coffee shop tersebut ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya yakni di posisi staff finance. Nah, untuk staff finance-nya sendiri, saya ini mencari pria dan wanita, ya, pria atau wanita dengan kualifikasi yang lebih tinggi dari SMA ya, yaitu D3 atau S1 dari jurusan linear atau jurusan akuntansi seperti itu ya. Yang pasti ada pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang finance, di bidang yang sama. Yang pasti juga ya mahir menggunakan setidaknya bukan mahir, terbiasa dalam menggunakan rumus-rumus Microsoft Excel seperti itu. Yang pasti kalau dari soft skill-nya itu yang dibutuhkan adalah analitis, detail, dan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan bisa mengkoordinasi tim di MSDM Cafe seperti itu. Nah, untuk ininya sendiri, untuk email pengirimannya sendiri saya berusaha tidak menggunakan Gmail karena agar calon kandidat atau calon pelamar itu semakin yakin bahwa oh ini resmi nih atau ini bukan oknum-oknum yang nakal gitu.
Oke, lanjut di tugas kedua, yaitu rencana sourcing. Nah, di mana rencana sourcing ini bagaimana sih cara untuk mendapatkan calon kandidat karyawan yang paling baik, yang terbaik di bidangnya, seperti itu ya. Nah, untuk rencana sourcingnya sendiri seperti yang bisa dilihat untuk terkait posisi barista, kasir, dan juga staff finance mulai dari profil kandidat idealnya. Nah, untuk kategori-kategorinya ini uh, saya cari kategori pada umumnya yang paling ideal pada posisi tersebut. Nah, untuk platform jaringannya sendiri, saya menggunakan internal dan juga eksternal ya. Untuk internalnya itu dari rekomendasi karyawan atau mungkin dari saudara ya, dari referral internal seperti itu. Nah, untuk eksternalnya sendiri saya menggunakan platform online ya, seperti media sosial, Instagram, dan juga TikTok. Nah, untuk barista itu biasanya kebanyakan banyak aktif baristanya itu di Instagram dan juga TikTok. Nah, untuk kasirnya sendiri sebenarnya kalau kasir itu di job portal juga ada. Nah, tapi lebih banyak ditemukannya itu dari Instagram. Sedangkan untuk posisi staff finance untuk mencari kandidat yang lebih kompeten untuk staff finance biasanya lebih banyak di LinkedIn atau job portal. Sebenarnya dari Instagram juga ada, cuman untuk mencari untuk menemukan kandidat yang terbaik lah ya, itu dari LinkedIn dan juga uh, apa job portal, termasuk dari grup alumni kampus ya. Jadi grup alumni kampus ini bukan grup alumni kampus secara menyeluruh, tapi dari jurusan akuntansi seperti itu. Untuk strategi pendekatannya sendiri, yaitu bisa menggunakan media sosial tadi ya untuk memposting lowongan kerjanya, atau bisa juga dengan pendekatan secara langsung, yaitu mulai dari yang ini ya, yang internal ya, yang secara internal, mencari secara internal, bisa dari referral internal dan juga bisa dari uh, job fair ya, atau kalau dari kampus itu biasanya mengadakan job fair di kampus-kampus tertentu, apalagi untuk jurusan tertentu seperti itu. Jadi diharapkan dengan cara pendekatan ini itu bisa mendapatkan kandidat yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan, dan yang pasti yang terbaik. Nah, untuk tugas yang ketiga yaitu membuat daftar skill teknis, soft skill, dan juga experience. Nah, dalam pembuatan daftar ini ya lebih untuk melihat, mereview apa saja skill-skill yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk kualifikasi kandidat seperti itu. Nah, untuk barista sendiri, untuk posisi barista itu diperlukan skill untuk meracik kopi, dan untuk soft skillnya itu berupa kreativitas dan juga kemampuan komunikasi. Serta untuk pengalaman kerjanya di cafe itu bisa menjadi nilai tambah ya, karena di posisi dia nggak bingung lagi nih untuk membuat latte art, atau bagaimana untuk mengoperasikan mesin kopi seperti itu. Nah, untuk posisi kasirnya sendiri dari sini untuk posisi kasirnya itu skill utamanya yaitu bisa mengoperasikan mesin kasir ya. Ada berbagai macam mesin kasir, misalkan seperti SAP dan sebagainya, terutama mesin digital ya yang berhubungan dengan komputer. Nah, itu diperlukan banget tuh ya kualifikasi tersebut. Terus untuk soft skillnya sendiri yaitu diperlukan ketelitian dan keramahan. Nah, lagi-lagi untuk posisi frontliner ya di sebuah cafe itu diperlukan banget yang namanya keramahan terhadap customer, dan juga yang pasti pengalaman dalam menghandle pelanggan. Nah, maka dari itu kenapa dibutuhkan skill komunikasi yang baik seperti itu. Nah, sedangkan untuk staff finance-nya sendiri yaitu diperlukan skill akuntansi dan juga penguasaan software keuangan, dan juga untuk soft skillnya sendiri yaitu diperlukan integritas dan juga analisis data seputar operasional di cafe nanti ya, serta pengalaman minimal 1 tahun di bidang keuangan, di bidang yang sama seperti itu.
Oke, kembali lagi karena ini sepertinya sudah kelewat banyak ya durasinya. Jadi di sini saya percepat aja untuk tugas yang keempat, yaitu membuat daftar pertanyaan interview. Nah, di sini penting banget untuk menggali seputar pengalaman ya, seputar pengetahuan, seputar knowledge dari calon kandidat karyawannya ini. Nah, untuk pertanyaan interview ini saya sampaikan poin-poin pentingnya saja dari beberapa pertanyaan ya, karena di situ ada pertanyaan umum untuk semua posisi ya, saya buatnya untuk pertanyaan umum untuk semua posisi dan juga pertanyaan khusus untuk masing-masing posisinya. Untuk barista itu poin pentingnya yaitu ceritakan bagaimana pengalaman kamu dalam meracik kopi ya dari pengalaman sebelumnya. Terus bagaimana caranya kamu untuk menghandle karyawan yang komplain. Misalkan nih ada karyawan yang komplain seputar, oh kok rasa kopinya beda ya dari kemarin, atau semacam itulah ya. Terus untuk posisi kasirnya sendiri, bagaimana cara kamu, lagi ini sama ya terkait dengan customer, bagaimana cara kamu menghandle komplain dari customer, misalkan dari segi keuangan atau misalkan kembaliannya kurang tapi pelanggannya udah terlanjur pulang terus balik lagi. Nah, bagaimana kamu cara mengeceknya, terus bagaimana cara kamu mengatasi selisih kas ya, misalkan ada transaksi, ada selisih nih di hari itu, nah selisihnya kurang atau lebih gitu, bagaimana cara kamu untuk mengatasinya, bagaimana cara kamu untuk menanganinya. Nah, untuk staff finance-nya sendiri yaitu poin penting dari interviewnya, dari pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kamu menangani laporan atau menyampaikan laporan atau mengimplementasikan laporan keuangan bulanan, dan bagaimana cara kamu untuk membuktikan bahwa data ini akurat, seperti itu ya untuk uh, tugas yang keempat. Oke, selanjutnya yang tugas kelima yaitu membuat program onboarding. Nah, untuk membuat program onboarding sendiri yaitu saya bedakan dari hari pertama, minggu pertama, bulan pertama hingga bulan kedua dan juga ketiga. Karena biasanya kan program training itu idealnya yaitu 3 bulan gitu ya. Idealnya itu 3 bulan. Nah, untuk program onboarding sendiri yaitu di hari pertama itu dimulai dengan sesi penyambutan atau welcome ya, welcome di tim kami seperti itu. Mulai dari penyambutan atau welcome dan juga pengenalan budaya perusahaan. Jadi dikenalkan secara menyeluruh terkait dengan perusahaan terkait dengan MSDM Coffee-nya sendiri. Terus untuk minggu pertamanya yaitu berfokus pada posisi masing-masing, berfokus pada job desk masing-masing. Nah, untuk bulan pertama yaitu mulai memantau dari senior bagaimana kerjanya, terus adaptasinya terhadap terhadap job desk-nya, terhadap lingkungan kerjanya ya, ada pantauan, ada monitoring dari senior seperti itu. Nah, selanjutnya di bulan kedua dan juga ketiga baru dilakukan cross training. Nah, cross training ini fungsinya karena kembali lagi ya kerja sama tim, cross training ini tapi hanya untuk posisi barista dan juga kasir, karena ini kan satu satu tempat kerja gitu ya, jadi sama-sama. Jadi kalau misalkan ada lonjakan customer, lonjakan pelanggan, itu bisa saling membantu seperti itu. Terus dan juga di bulan kedua dan juga ketiga ini ada evaluasi kerja seperti itu. Jadi ini penting banget untuk mengevaluasi bagaimana kinerjanya selama masa training tersebut, selama bulan ke-1, kedua dan juga ketiga. Ini penting banget untuk jangka kedepannya. Seperti itu. Jadi seperti inilah demikian ya presentasi dari saya, dari aku mengenai strategi untuk manajemen SDM di MSDM Cafe, mulai dari flyer hingga onboarding karyawan. Terima kasih banyak telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.